Kalau pulang merantau di Malaysia yang dicari ya seperti ini sahabat-sahabat semua. Coklat, karena coklat di kampung saya ini agak sulit ya menemukan coklat-coklat seperti ini. Meskipun berada di kota kecil, tetapi di sini kebersihannya sangat luar biasa sahabatku semua. Bahkan kita bisa melihat sendiri kan fasilitas umumnya, ada tempat duduk dan ada taman-tamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya balik kampung juga. Kemarin ramai yang bertanya, Bang Toha, Bang Toha, Bang Toha beraya dekat mana? Alhamdulillah hari ini Bang Toha berkesempatan untuk berjumpa dengan adik saya. Kali ini sebelum balik kampung, kita orang mau belanja oleh-oleh dulu lah. Jadi belanja oleh-oleh mungkin makanan atau barang-barang untuk buat tanda oleh-oleh ketika nanti sudah sampai di kampung halaman. Alhamdulillah selama bekerja di Malaysia berjumpa dengan orang-orang baik, alhamdulillah juga mendapat bos yang sangat baik, suatu hal yang mungkin banyak-banyak membuat saya bersyukur karena tidak semua orang juga punya pengalaman seperti saya selama di perantauan di Malaysia. Belanja hari ini bersama adik saya yang kebetulan beliau juga merantau di Malaysia. Kita orang juga sudah cukup lama sama-sama merantau di Malaysia. Alhamdulillah selama merantau di sini bagaimana keadaan kita? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja dan alhamdulillah semenjak merantau di Malaysia pun kita orang alhamdulillah dapat rezeki yang barokah. Tak semuanya merantau di Malaysia itu berada di kota-kota besar. Tetapi ada juga yang merantau di Malaysia berada di perkampungan yang jauh dari kota-kota besar. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Setiap rumah pasti akan ada mobilnya karena di Malaysia mobil merupakan salah satu transportasi kendaraan utama di sini. Jadi kita orang mau pergi ke bandarnya ya atau ke kota kecilnya. Ini bukan kota besar, melainkan kota kecil. Dan seperti ini suasana menjelang hari raya atau lebaran. Untuk jalan raya di sini tidak begitu sesak penuh kendaraan ya. Meskipun ini merupakan salah satu jalan besar, tetapi kendaraan belum begitu cukup ramai. Kalau di Malaysia sahabat-sahabatku semua, ada yang membuat saya sangat kagum ya. Di sini misal kata lampu merah ini nggak menyala, itu udah ada nomor aduannya. Jadi dikasih nomor aduan. Misal kata lampunya tidak menyala, nanti tinggal menelpon di nomor tersebut akan segera diperbaiki. Kalau di Indonesia seminggu sebelum raya, jalan raya itu penuh dengan kendaraan motor, mobil. Tapi kalau di Malaysia untuk saat ini masih agak sepi sahabatku semua, tidak begitu ramai sangat. Atau mungkin ini terlalu pagi awal ya. Sebab saya dengan adik saya ini gerak sekitar pukul 9 lebih lah. Dan inilah stesen minyak yang ada di Malaysia. Stesen minyak yang ada di Malaysia itu banyak jenis. Ada Petronas, ada Petron, ada Bihes. Dan harganya itu sama sahabatku semua. Lihat, walaupun berada di kampung tapi mobilnya itu sangat banyak sekali. Sudah sampai di pasar rayanya. Kali ini biasanya orang Indonesia kalau bawa oleh-oleh itu coklat. Dan ini pun saya juga sama adik saya. Jadi di Malaysia itu hampir sekeluarga bekerja dan merantau di sini. Ini ada banyak pilihan coklat. Pilih. Ini enak apa enggak mas? Ini pasti rasanya enak, harganya pun juga lumayan. Harganya juga lumayan. Oh, kalau di kampung saya benda-benda macam ini enggak ada mas. Adanya di kota-kota besar. Adanya di kota-kota besar. Makanya kalau pulang merantau itu istri selalu bilang, tolong belikan coklat dari sana. Soalnya di kampung nggak ada coklat seperti ini. Ini remnya. Kamu nggak beli? Beli. Ini tiramisu apa ya? Nggak tahu. Nama saya juga nggak tahu. Ya maklum teman-teman, orang kampung ya kan.
Ini pun saya juga belum pernah loh makan coklat tiramisu. Baru melihat di sini, ada coklat tiramisu. Nggak tahu rasanya seperti apa gitu. Ini juga banyak loh mas. Ini gimana ini? Ini lagi bagus. Ini lagi bagus ya. Tapi ini nampaknya ini jenama yang agak mahal. Ini jenama agak mahal kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah ya kan untuk oleh-olehnya kan. Oleh-oleh di kampung Ada halaman. harga, ada barang. Ada harga, ada barang ya. Iya. Tapi ini juga ada banyak pilihan lagi loh mas ini loh. Ya kan ada kan. Iya. Ini bawah juga banyak pilihan coklat. Ya ini teman-teman. Kalau kita di Malaysia itu ya seperti ini. Kalau pulang istri-istri tadi tolong berikan coklat gitu. Apa ini gimana mas ini? Ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, kita mau belanja oleh-oleh coklat. Kamu lihat, Istri juga minta coklat. istri juga minta coklat, anak juga minta coklat. Iya. Milo Pasti itu wajib. wajib ya. Wajib. Jadi orang Indonesia itu kalau pulang dari merantau Malaysia pasti mereka akan beli Milo. Tapi kali ini kita orang tak beli banyak-banyak ya kan? Ya, Soalnya nggak bagasi. Jadi beli sewajarnya saja. Alhamdulillah lah selama kita merantau di sini ini juga ada rezeki lancar ya kan. Jadi kita bawa oleh-oleh untuk di kampung halaman. Sebelum balik kampung kita belanja dulu. Raya di kampung, iya. Wah, seneng kan kamu raya di kampung? Seneng banget. Seperti ini. Kalau di Malaysia dinamakan pasar raya sahabatku semua. Jadi di sini menjual berbagai aneka jenis barang-barang keperluan sehari-hari. Maggi di Malaysia itu banyak sekali jenis Maggi. Kalau di Indonesia mie instan. Yang dari Indonesia pun juga banyak. Yang dari Malaysia ini dia. Sebenarnya juga mau beli ini untuk oleh-oleh di kampung sahabatku semua, tetapi booking tiketnya itu tidak sekali dengan bagasi, jadinya nggak bisa bawa oleh-oleh banyak-banyak. Nah teman-teman, yang kemarin ada berita di Malaysia krisis beras itu bohong ya. Dan teruntuk sahabat-sahabatku, di sini saya ingin memberikan informasi. Di Malaysia ini nggak ada yang beras dari Indonesia ya. Saya tidak pernah menjumpai beras made in Indonesia, nggak ada. Di sini beras itu berbagai aneka jenis. Dari mulai yang 10 kg, 5 kg, beras wangi, beras panjang-panjang, semuanya itu serba ada. Dan harganya pun juga lebih kurang sama dengan di Indonesia lah, sahabat-sahabatku semua. Jadi nggak ada yang mahal sangat itu, enggak lah. Kalau dari pendapat saya. Dan ini yang paling dicari ketika pulang dari Malaysia, yaitu Milo. Anak-anak itu pasti tanya, Milo, bapak Milonya mana Milonya? Selain Milo, coklat. Ini dia salah satu yang harus wajib dibawa untuk pulang ke Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sih ada sih coklat-coklat seperti ini. Tapi katanya lebih enak dari Malaysia. Jadi kali ini bawalah untuk anak-anak. Alhamdulillah ada rezeki untuk beli oleh-oleh dibawa balik kampung. Masuk keluar ke pasar rayanya. Di sini ada yang berbeda dengan di Indonesia. Mobil-mobil di sini itu parkir dengan secara rapi, tanpa harus ada yang menjaga, tanpa harus ada petugas parkirnya. Jadi ada suasana yang berbeda sahabatku semua. Di Indonesia, kalau kita pergi ke pasar tradisional, pasar modern, semuanya itu ada petugas parkirnya. Tapi kalau di Malaysia nggak ada, ini yang membedakan ya. Dan di sini suasananya itu benar-benar bersih ya. Lihat, longkangnya itu loh, satu sampah pun nggak ada. Jadi kebersihannya benar-benar diutamakan. Di sini kebanyakan mobilnya itu mobil buatan Malaysia. Kemudian mobil daripada luar negara juga banyak, itu dia. Ada mobil yang sangat bagus-bagus. Nah, di depannya adalah sungai. Tapi sungainya di sini kalian akan terkejut. Oke, saya akan ke depan. Meskipun berada di kota kecil, tetapi di sini kebersihannya sangat luar biasa sahabatku semua. Bahkan kita bisa melihat sendiri kan, fasilitas umumnya, ada tempat duduk dan ada taman-tamannya. Bersih banget trotoarnya. Sungai-sungai di Malaysia.
Oke, saya akan maju ke depan. Di sini benar-benar sangat bersih, lihat. Selokan. Kalau di Indonesia selokan namanya, kalau di Malaysia longkang namanya, lihat. Longkang dari sana sampai ke ujung sana, plastik satu pun nggak ada loh. Luar biasa kebersihannya, lihat. Seperti disapu ini. Bersih banget, memang bersih banget. Dan sungainya, sahabatku semua, jangan terkejut ya. Lihat, sungainya sangat bersih. Dan di sebagian tepi-tepinya dikasih tanaman bunga-bunga, taman-taman. Dan tentunya ini untuk pejalan kaki sangatlah nyaman. Sangatlah nyaman, sahabatku semua. Ini bukan berada di kota besar loh, ini di kota kecilnya aja. Kebersihannya begitu sangat wow. Membuat saya kagum. Ruang publiknya, lihat, juga dibuat sangat cantik ya. Meskipun ini berada di tepi sungai loh. Untuk sistem parkir di sini tuh parkirnya auto. Jadi nggak ada petugas parkirnya yang harus menjaganya, nggak ada. Ini yang membuat saya takjub ini loh, selokan. Bayangkan sahabatku semua, bersih banget. Satu plastik nggak ada, putung rokok pun nggak ada. Bayangkan, putung rokok nggak ada. Di sini tempat sampah putung rokok pun ada tempatnya sendiri ya. Apabila ada orang yang membuang putung rokok sembarangan itu bisa dikenakan denda. Ini wow, luar biasa ini. Bersih banget memang loh. Ini bukan tentang memuji berlebih-lebihan, bukan sahabatku semua. Tetapi kita di sini berbicara fakta ya. Memang di negara tetangga kita, Malaysia, dalam menjaga bab soal kebersihan itu memang perlu kita acungi jempol. Luar biasa bersihnya. Oke, karena kita sudah selesai berbelanja, beli oleh-oleh sedikit untuk balik kampung. Sekarang saatnya ambil barangnya. Itu adik saya ada di sana. Setiap kedai di Malaysia, tong sampahnya kadang-kadang itu bukan satu, teman-teman, tapi begitu sangat banyak. Ada 4. Dan dari ujung sana itu semuanya kedai-kedai. Semua kedai-kedai. Nggak ada petugas parkirnya. Inilah yang luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah dapat oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman. Tetapi kali ini yang balik kampung bukan saya, sahabatku semua, tetapi adik saya. Jadi adik saya itu balik kampung dan beraya di kampung halaman. Kalau saya enggak, saya saat ini masih berada di Malaysia dan akan beraya di Malaysia juga. Sebenarnya juga ingin sih beraya di kampung sama keluarga, tetapi apalah daya, masih di perantauan, jadi tak bisa balik raya tahun ini. Mungkin insya Allah tahun depan lah akan beraya di kampung halaman, dan Bang Toha akan tunjukkan suasana raya di kampung halamannya Bang Toha seperti apa. Suasana kampung halamannya Bang Toha saat raya kurang lebih sama lah seperti di suasana kampung Malaysia, saling berkunjung. Tetapi kalau beraya di kampung saya itu enggak seperti di Malaysia, sahabatku semua. Kalau di Malaysia ketika kita masuk rumah, ya kan, pasti disuruh makan-makan. Tapi kalau di kampung saya biasanya hanya makan jajan-jajan saja. Kalau di Malaysia sudah disuruh makan-makan, kemudian juga ada jajan-jajan. Jadi intinya kalau beraya di Malaysia itu perut harus kosong. Pasalnya apa? Kalau nggak kosong, bayangkan 10 rumah itu kira-kira perut itu nggak muat loh. Nggak dimakan sudah dihidangkan, ya kan? Mau dimakan sudah kenyang. Bahkan tahun lalu saya itu beraya di rumah kawan saya, dari rumah ke rumah, semuanya itu menghidangkan makanan ya. Jadi agak berbeda dengan suasana raya di kampung saya. Kalau suasana raya di kampung saya itu cuma jajan-jajan saja. Tapi kalau beraya di kampung Malaysia, Masya Allah, penuh dengan makanan. Kalau nggak dimakan itu serasa apa ya, serasa bersalah. Mau dimakan perut sudah kenyang. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia, kalau kalian beraya, ya kan, beraya dari rumah ke rumah,
apakah dimakan semua, apakah muat gitu loh, atau makannya sedikit-sedikit ya. Mungkin saya rasa teman-teman makannya sedikit-sedikit. Kalau makannya banyak-banyak nggak akan muat. Bayangkan satu rumah semua menyediakan makanan, dan makanannya itu bukan satu jenis, beraneka ragam. Lauknya itu juga bukan satu jenis, beraneka lauk. Kalau rendang di Malaysia wajib ya. Jadi kalau di Malaysia Beraya itu wajib ada rendangnya. Ada rendang, ada ketupat, kemudian ada ketupat pulut. Makanan yang paling saya suka di Malaysia saat Beraya adalah ketupat pulut itu loh, yang dibungkus dengan segitiga, kemudian dimakan dengan rendang. Masya Allah, memang betul-betul enak pol kalau dalam bahasa Jawa saya, atau terlampau sedap. Itu kalau di Jawa nggak ada ketupat seperti itu. Kalau di Jawa itu saat raya itu biasanya masakan-masakan biasa lah. Kalau di Malaysia saat beraya itu sesuatu yang harus benar-benar dipersiapkan ya makanannya. Dari mulai rendang, aneka jenis minuman, bahkan minuman itu loh. Minuman saja kalau beraya di Malaysia banyak jenis, bukan hanya satu jenis saja. Dan kalau beraya sekitar 5 rumah itu rasanya udah nggak bisa berjalan loh, karena perut udah kenyang banget. Jadi intinya seperti itu sahabatku semua, perbedaan raya yang ada di kampungnya Bang Toha dan juga kampung di Malaysia. Kali ini saya menunggu adik-adik saya tengah berbelanja lagi. Saya nggak keluar karena cuacanya sangat panas banget. Kalau seperti ini sahabat-sahabatku semua, parkir itu gratis ya. Jadi nggak ada petugas parkir yang ngatur-ngatur terus minta uang, nggak ada. Itulah Malaysia enaknya, teratur. Jadi ditata secara teratur, disiplin, rapi gitu loh. Satu lagi, ada perbedaan lagi. Meskipun di Malaysia berada di kota yang tidak begitu besar, tetapi di sini sangat tertata rapi ya. Dari segi kebersihan, tadi saya baru saja berada di tepi sungai, Masya Allah, kebersihannya itu sangat luar biasa. Longkang-longkang, terus kemudian tepi-tepi jalan, plastik satu pun nggak ada. Karena setiap paginya biasanya petugas sampah itu sudah membersihkannya ya. Jadi kalau petugas sampah di Malaysia itu datangnya pagi-pagi. Makanya kalau kalian cari petugas sampah di Malaysia pada saat tengah hari itu nggak ada, karena datangnya pagi-pagi udah memunguti sampah-sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di tong-tong, lihat gak ya di tong-tong? Oh nggak nampak. Coba saya akan keluar sahabat semua. Oke, saya akan keluar. Jadi tong-tong sampah yang ada di sebelah itu sahabatku semua, itu pagi-pagi sudah diangkut ya. Jadi mengangkutnya itu tidak tengah hari ataupun sore, melainkan pagi-pagi. Saat ini di Malaysia cuacanya panas banget loh. Dan alhamdulillah ini tadi saya beli coklat, cukuplah untuk satu keluarga. Nanti kalau Bang Toha mau balik kampung mau beli banyak-banyak ya, karena adik saya ini tidak bawa bagasi. Kok tidak bawa bagasi? Tidak membeli tiket bagasi, hanya membeli tiket pesawat saja. Dan harganya juga cukup lumayan mahal, harga tiket pesawat kalau saat lebaran seperti ini. Beda dengan hari biasa. Tetapi nggak begitu terlalu mahal. Tadi beli tiket sekitar 2.300.000 dari Indonesia. Dari Malaysia ke Indonesia. 2.300.000, kalau sekitar ringgit 600-an ringgit lah, cukup lumayan murah lah. Tetapi kalau hari-hari biasanya 250, 300. Kalau hari raya seperti ini agak mahal sedikit memang. Dan kita bisa lihat sendiri suasana jalan raya di sini begitu amat sangat bersih, dan di sini jalanannya itu luas loh. Meskipun berada di kota kecil ya, bahkan banyak mobil yang parkir di tepi-tepi jalan seperti ini. Kalau di Indonesia nggak ada mobil parkir di tepi jalan seperti ini, nggak ada. Karena jalanannya tidak begitu luas. Tapi kalau di Malaysia jalanannya dibuat luas, itu mungkin untuk parkir-parkir seperti ini juga. Dan pembangunannya
juga sudah dipikirkan secara matang. Tentunya dengan kemajuan zaman pasti akan banyak mobil, sehingga jalan raya pun dibuat begitu sangat luas. Yang di sebelah sana stasiun minyak Petronas, sahabatku semua. Tetapi kali ini kawannya Bang Toha tidak mau mengisi minyak di Petronas. Dia kata mau mengisi yang dekat sana. Ini dia. Nama stasiun minyaknya ini Bihes. Jadi untuk harga pun sama. Harganya sama, sahabatku semua. Meskipun mengisi minyak di Petronas, di Petron, di Bihes, itu harganya sama. Di sini lebih murah loh minyak subsidinya. RON 95. RON 90 nggak ada. Kalau di Indonesia kan pakai RON 90. Kemudian yang nggak bersubsidi pakai RON 92. Tapi kalau di Malaysia RON 95 itu disubsidi. Ada perbedaan kalau mau mengisi minyak di Malaysia. Di sini layan diri. Jadi harus membeli dari konter sana, kemudian nanti mengisi sendiri ya. Kalau di Indonesia kan ada yang tukang mengisinya, tapi kalau di Malaysia nggak ada. Di Malaysia layan diri, pergi ke konter, beli, kemudian langsung diisi sendiri, sahabatku semua. Dan fasilitas di sini itu banyak yang gratis loh. Kita mau pergi ke tandas gratis, isi angin gratis. Selesai beli barang, kita orang langsung akan gerak balik untuk persiapan kemas-kemas barang. Karena besok akan terbang, sahabatku semua. Tapi yang terbang balik kampung bukan saya, adiknya Bang Toha. Di sini saya juga akan melihatkan suasana perjalanan kali ini ya. Seperti apa tempat saya merantau, sahabat-sahabatku semua. Memang tidak berada di kota besar, tetapi kalau kita merantau di kota-kota yang tidak begitu besar itu justru lebih jimat, sahabatku semua. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan semoga sahabat-sahabatku semua sehat selalu. Terima kasih yang sudah menonton videonya Bang Toha. Dan semoga sahabat-sahabatku dipermudahkan segala urusannya semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini dari bandar mau balik kampung, saya doakan selamat sampai tujuan dan berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halamannya masing-masing.